Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis dua buat para pejuang buati. Nih, kita sekarang berada di tempat bermain salju Fuji Ten. Banyak yang bermain jet ski. Aduh. Tuh antri main jet ski. Dingin sekali. Tuh tempat orang antri pada main jet ski di sana. Itu tempat seluncuran. Itu Gunung Fuji. Gunung Fuji, tempat seluncuran jet ski. Dan di sana itu antri. Jadi sambil menahan dingin, kita ikut sini. Kita bincang-bincang sedikit tentang infertilitas, tentang PCOS, tentang endometriosis, apa saja yang bisa menimbulkan gangguan kehamilan. Jadi kalau seseorang itu sulit untuk bisa hamil setelah menikah, maka itu penyebabnya bisa berasal dari pihak istri, bisa berasal dari pihak suami, bisa juga berasal dari pihak kombinasi suami dan istri. Jadi kalau mengalami kesulitan kehamilan, maka itu janganlah saling menyalahkan, ya, jangan saling menyalahkan. Yang penting kita cari solusinya. Maka tahap pertama yang harus kita lakukan, kita identifikasi dulu permasalahannya. Itu yang paling penting. Identifikasi masalah adalah tahap pertama kita dalam penanganan program hamil. Apa masalahnya sehingga kita mengalami kesulitan hamil? Maka kita periksa dua-duanya. Periksa istri dan juga periksa suami. Sebenarnya untuk screening program screening infertilitas ini ya tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar sebenarnya, karena ada 3 pemeriksaan dasar saja yang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan gambaran secara umum atau secara dasar apa penyebab infertilitas itu. Biaya pertama mungkin dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan USG transvaginal. Sebaiknya USG transvaginal dilakukan pada haid hari kedua, ya. Dari USG transvaginal kita bisa dapat informasi tentang rahim, informasi tentang indung telur. Maka dari rahim kita lihat apakah di rahim itu ada miom, apakah ada adenomiosis, apakah ada polip, atau ada kelainan anatomi rahim yang dibawa sejak lahir, dan lain sebagainya. Kemudian dari USG transvaginal kita juga bisa menentukan keadaan indung telur keduanya, baik indung telur kanan maupun kiri. Apakah ada gambaran contohnya sel telurnya kecil-kecil, PCOS, apakah ada gambaran kista. Banyak sekali jenis-jenis kista, apakah kista endometriosis, kista dermoid, ataupun kista-kista jenis lainnya. Dan sekaligus dengan USG tersebut kita bisa menghitung jumlah cadangan sel telur seorang wanita tersebut. Ya, normal sel telur wanita itu di kanan kiri itu ada sekitar 8 sampai dengan 10 folikel. Jika berlebih cadangan telurnya lebih dari 12 folikel per indung telur, itu artinya curiga itu adalah PCOS, apalagi disertai dengan gangguan haid. Sehingga kita dapat informasi tentang cadangan telur seorang wanita. Setelah itu pasien tersebut kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan HSG. Pemeriksaan HSG adalah pemeriksaan untuk melihat patensi tuba. Saluran tuba ini penting artinya karena saluran tuba merupakan tempat pertemuan sperma dengan sel telur. Kalau saluran tubanya itu tersumbat atau mengalami infeksi, maka itu bisa mengganggu pertemuan sperma dengan sel telur. Ya, bisa mengganggu pertemuan sperma dengan sel telur. Maka kita pastikan dulu dia lancar atau tersumbat gitu. Dengan pemeriksaan HSG tentunya. HSG itu adalah dimasukin kateter kecil ke dalam mulut rahim, kemudian disemprotkan cairan kontras, dan pada saat cairan kontras yang mengalir dilakukan fotoronsen sehingga kita bisa melihat tumpahan cairan kontras ke dalam rongga panggul. Jika ada tumpahan artinya kedua saluran tubanya paten. Tapi jika kedua saluran tubanya itu non paten, maka kita bisa lakukan pemeriksaan ulang 2 minggu kemudian. Jika hasilnya masih tetap sama, non paten, kita harus investigasi penyebab dari kedua tubanya non paten tersebut, apakah karena faktor infeksi atau faktor-faktor lainnya, dan kapan perlu kita lakukan tindakan laparoskopi untuk memastikan keadaan saluran tuba tersebut. Kemudian diagendakan juga pemeriksaan sperma. Sperma penting artinya karena sperma yang membuahi tentunya. Maka kita cek bagaimana jumlah sperma, kualitas sperma,
Ya, apakah cukup jumlahnya memadai? Apakah ada gangguan dari bentuk sperma? Apakah ada gangguan dari pergerakan sperma dan jumlah sperma? Dan paling penting sekali adalah fraksi DNA dari sperma itu sendiri. Ya, DFI, DNA fraksi, DNA fragmentasi indeks itu menunjukkan bagaimana kelainan kromosom pada spermanya. Karena kalau spermanya banyak mengalami kelainan-kelainan kromosom atau kelainan genetik, maka itu juga bisa menyebabkan infertilitas. Kemudian setelah itu kita kumpulin semua datanya, data dari USG, data dari HSG, dan data dari sperma. Barulah kita carikan solusinya. Ya, solusi tentu kalau memang ada penyakit, maka penyakitnya itu kita bereskan dulu tentunya. Apakah dengan melakukan tindakan laparoskopi, tentu pilihannya laparoskopi untuk program hamil. Ya, orang main jet ski. Tidak lagi ada main jet ski. Coba lihat itu nih, jet ski banyak sekali. Cuman ya, oke, tetap semangat bagi para pejuang mati, jangan menyerah. Kita lihat ada tempat seluncuran Gunung Fuji. Cuaca sangat dingin, beku. Cuaca yang terlalu dingin juga bisa merusak sperma ya. Cuaca terlalu panas juga bisa merusak sperma. Jadi jangan berendam di air panas ataupun berendam di air yang terlalu dingin. Dan juga menggunakan celana-celana ketat juga bisa merusak sperma. Oke, salam garis 2, tetap optimis. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya.